Jadi satu. Oh iya. Lihat satunya ini kuning ini. Ya, Nah, ini dia. ini. Heeh. Nah, ini. Berarti kalau mereka halamannya nyarinya ini ya, Tat. Iya, heeh. 43. 23 itu. Ya, dari sininya Tat. Nah, itu. Halaman PDF. Mana nih kecil ya? Nah, ini dia. Nah. La yuqbalullahu. Mulai dari sini, Tat. Ya, hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Nah, halaman 45. Hadis yang kedua. 45. Kamu ya? 43 itu mulainya. Sekarang pembahasan yang di halaman 45. Sudah? Nah. Ya, sudah kita lanjutkan. Baik, saya baca dulu hadisnya. Di sini Nabi SAW bersabda, la yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat ya di antara kita apabila kita berhadas. Apabila kita berhadas sampai benar-benar kita berwudu, yaitu tawadda. Ini dalil pertama yang kemarin atau dalil kedua. Maka di sini penulis sedang menjelaskan atau membawakan dalil-dalil tentang disyariatkannya berwudu. Ya, sebelum kita jelaskan hadis di atas, ya wudu itu secara pengertian, ya wudu itu adalah wa istimalul ma'i fi a'dha'i makhsusatin li izalatil hadasi al-asghar wa li ada'il ibadati. Itu wudu, pengertian wudu itu. Yani menggunakan air. Kalau tidak gunakan air bukan wudu namanya. Tayamum. Jadi menggunakan air pada anggota khusus. Ya, anggota badan maksudnya. Anggota badan yang badan khusus. Kenapa kita menggunakan air? Itu dalam rangka li'idzalatil hadasi, menghilangkan hadas. Kita wudu untuk menghilangkan hadas. Baik di sini maksudnya hadas asghar, yaitu wudu. Kalau akbar itu mandi wajib namanya. Ya, di sini adalah hadas asghar. Ya, li'ada'il ibadah, ini juga dalam rangka ibadah. Nah, maka berdasarkan pengertian di atas, maka bisa kita simpulkan pengertian dari wudu itu ada rukun wudu namanya. Ada rukun wudu. Ya, ada rukun wudunya. Ini anggota yang wajib dibasuh. Nama lainnya furudul wudu. Hal-hal yang diwajibkan untuk dibasuh. Ini semana dengan firman Allah SWT Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau salat maka basuhlah wajah kalian. Ini pertama rukunnya. Maka furudul wudu adalah ghusl al-wajh. Ya. Wa iza kuntum ila shalah, maka ada niat di situ. Iza kuntum ila shalah, apabila kalian mau masuk salat, maka butuh niat. Ini yang pertama, niat. Ya, iza kuntum ila shalah. Makanya niat itu muqtarinan bi fi'il. Niat itu yaitu ketika ketika mau melakukan perbuatan, itu namanya niat. Iza kuntum ila shalah, apabila engkau mau melakukan salat, butuh niat. Faghsilu wujuhakum, ini yang kedua. Yang kedua, rukunnya adalah membasuh wajah-wajah. Mana batasan wajah? Dijelaskan oleh para ulama, wajah itu batas ini. Ya, ujung ini, ya sampai sini. Kemudian
ganggu akhir dari tumbuhnya janggut sini. Ya, kemudian kalau di kepala itu ya ini rambut kita di mana awal rambut muncul di mana? Sini. Masing-masing kan berbeda-beda. Nah, itu wajah. Iya. Kalau colak kan, masa colak. Kalau apa kayak botak habis gimana? Ya pada umumnya yang normalnya mana? Ya kita ambil hukumnya yang aglab, yang paling normal, paling umumnya pada biasaannya rambut tuh munculnya di itulah batasan wajah. Kemudian rukun yang ketiga di sini adalah wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Ya tangan kalian, kedua tangan kalian sampai marafiq. Ya, tangan tuh ini kon ya. Ujung sini sampai sini. Itu tangan. Ini bukan tangan namanya. Makanya kalau orang nyuri itu yang dipotong tangan ini yang dipotong, bukan ini, bukan dari sini. Ini potong ininya. Jadi tangan dari kedua tangan sampai marafiq. Marafiq itu ada ya sampai ada ini namanya benjolan di itu tangan. Yaitu furulnya. Nanti kalau sunnahnya ada lagi, sunnahnya sampai dipanjangkan sampai sini. Itu sunnahnya. Kalau berbicara furud yang wajibnya, yang rukunnya ini sampai marafiq. Ya, yang ketiga. Wamsahu biru'usikum. Ya, kemudian kepala tuh diusap saja. Kalau dia sebelumnya waksilu, cuci. Dicuci, bukan ambil air siram gini atau enggak dicuci namanya. Itu menyiramkan air tidak. Tapi di sini mencuci ya digosok-gosok. Ya. Beda dengan wamsahu biru'usikum. Ini ya memang digosok aja. Ya, enggak ambil air, tuangkan air semua ini enggak, ya kan? Nah, jadi itu yang berapa? Yang keempat. Yang kelima wa arjulakum ila ka'bain. Ya, kaki kita sampai kepada ka'bain. Ya. Tumit atau mata kaki. Tumit mata atau mata kaki. Tumit kita sampai ya, paling akhir di sini atau sampai makna ka'bain sampai di sini juga. Ya. Yang ada benjolnya itu. Makanya dalil yang kedua ini atau dalil yang ketiga yang akan kita pelajari ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Coba kita baca hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As, yakni Amr bin As, wa Abi Hurairah, dan juga sahabat Abi Hurairah, wa Aisyah, dan juga sahabat Aisyah. Jadi banyak meriwayatkan hadisnya. Abdullah bin Amr, Abi Hurairah, dan Aisyah ummul mukminin. Qalu, mereka mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Ya, celakalah tumit-tumit. Ya, tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air. Ya. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air. Ya. Apa kecelakaan mereka? Ini diancam dengan neraka. Ya, itulah wa arjulakum ila ka'bain. Urudul wudu'nya kita cuci ya, kaki kita sampai kepada ka'bain. Ya. Kemudian dalam riwayat lain tentang disyariatkannya berwudu ini, dalam kitab lain dibawakan, kalau kitab saya itu adalah kitab Al-Wasid ya. Diriwayatkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu annahu da'a biwudu'i. Ya. Fa afragha alaihi yadihi min al-ina'i fa ghasalaha 3 marrat. Diriwayatkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu bahwasanya beliau ya dituangkan dihidangkan air untuk berwudu. Kemudian beliau mencudupkan tangannya kepada bejana, kemudian membasuhnya sampai 3 kali. Kemudian summa yatamatmat, ya, yatamatmat apa? Kumur-kumur, wa istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, wa istinsyak. Ini sekaligus. Ini yang lebih sempurna. Ada yang ulama yang bolehkan dipisah, enggak masalah.
Ya, ini 3 kali, 3 kali, 3 kali begini. Tapi lebih afdal, lebih sempurna ya adalah disatukan. Nah. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau sahabat Utsman ini mengusap wajahnya 3 kali, wa yadayhi ila mirfaqain, kemudian tangannya sampai ke siku itu juga 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau membasuh kepalanya ya, kemudian ghassala kulla rijlin salasan, setiap kaki beliau itu dicuci sampai 3 kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Saya, kata Utsman, melihat wudunya Rasulullah SAW seperti ini. Ya, wudunya Rasulullah SAW seperti ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini lam yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Masyaallah ya, hadis ini riwayat Bukhari. Ini agungnya ya tentang salat sunnah wudu. Ya, setelah selesai dari salat selesai dari wudu, maka salat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian setelah itu dia melakukan salat 2 rakaat. Ya, ini sunnah fi'li dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Nabi untuk salat wudu. Ini bantahan juga kepada kawan-kawan kita. Mereka mengatakan Nabi nggak pernah sholat wudu katanya. Ya, Nabi SAW tidak pernah sholat wudu. Yang sholat wudu itu adalah sahabat Bilal. Ini sunnah fi'li. Sunnah fi'li dari Nabi. Nabi SAW perintahkan. Ya, siapa di antara kita yang berwudu seperti wuduku ini, sebagaimana yang contohkan sahabat Utsman tadi, kemudian dia sholat dengan 2 rakaat, lam yuhaddis fihi ma nafsahu, dan dia tidak berhadas ya pada keduanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maksudnya dosa-dosa kecil, Masya Allah ya. Nah, ini motivasi bagi kita untuk berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi nggak harus ya. Tidak sebuah syarat orang yang sudah berwudu harus sholat, enggak. Ya. Nah, ini rukun dari wudu atau furudul wudu. Pertama, niat, mengasuh wajah, atau membasuh kedua tangan sampai mirfaqain, atau mengusap sebagian dari rambut. Ya, mengusap sebagian dari rambut. Karena dalam ayat ini dikatakan ya, wamsahu bi ru'usikum. Ya, basuhlah rambut kalian. Ya, rambut kita. Nah, jadi kalau sudah 1 helai, 2 helai dikatakan basuh rambut atau tidak, maka sudah termasuk. Ya, 1 atau 3 sudah termasuk. Ini kalau berbicara rukun. Wudu, ya, mengusap saja. Maka kita lihat kawan-kawan kita mengusap seperti ini. Jadi ini sudah berapa helai? Karena sudah dikatakan sudah mengusap rambut. Ya. Namun sunnahnya ya, di mazhab manapun ya, seperti mazhab Syafi'iyah atau Hambali, ya sunnahnya itu seluruhnya. Ya, 1 kali usap itu sunnahnya. Tapi kalau wajibnya atau rukunnya, beberapa helai rambut pun sudah cukup. Bukan berarti kita nggak ngusap semuanya. Ini rugi sekali, gitu kan? Ada sunnah yang mesti kita lakukan, malah kita lewatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ghusl rajulain ma'aqabain. Makanya diancam oleh Nabi SAW. Hadis yang ketiga ini apa? Wailul lil aqabi minan nar. Maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan hadis ini, hadzal hadisu yadullu ala wujubi ghusli rijlain. Hadis ini menunjukkan wajibnya bagi kita ya membasuh kedua kaki. Yaqulu Abdullah bin Amr. Ya, kita sekarang berbicara kenapa sih kok muncul kalimat ancaman dari Nabi? Mungkin ada sebab akibatnya. Ya, enggak mungkin Nabi SAW serta-merta langsung wailul lil aqabi minan nar. Mesti ada sebabnya. Kenapa kok itu bisa keluar dari sabda beliau? Jelaskan oleh ya Abdullah bin Amr ya. Nah, radhiyallahu anha.
radhiyallahu anhuma. Takhallafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu. Ya, jadi Nabi SAW bersama sahabatnya ini pernah beberapa kali melakukan perjalanan jauh, safar. Namun Abdullah bin Amr ini tertinggal dari safarnya Rasul. Sudah tinggal. Fa adrakna wa qad hadarat as-salatul asr. Kami menjumpai beliau sementara beliau sudah memasuki waktu sholat asar. Hadarat, jadi sholat asar sudah ditegakkan. Sudah masuk waktu asar ini. Kemudian faja'alna namsahu ala arjulina. Kami hanya mengusap saja kaki-kaki kami. Hanya diusap saja. Kata beliau. Melihat hal tersebut, maka Nabi SAW bi'a'la sautihi. Apa yang dilakukan sahabat hanya mengusap kaki saja. Nggak dibasuh, nggak digosok, hanya diusap saja. Maka Nabi SAW suaranya tinggi. Meninggi. Ya, sambil menyeru memanggil. Wailulil aqabi minan nar, kata Nabi. Jadi sahabat langsung paham, oh ini adalah perintah Nabi. Nggak boleh nih. Ya, kalau begini terus, begini cara berwuduknya. Jadi harus kaki itu benar-benar harus digosok. Jangan tidak tersentuh oleh air sedikit pun. Ya. Wa fi riwayat Muslim, ya. Dalam riwayat Muslim, kalau yang ini kan riwayatnya siapa? Imam Bukhari di sini ya, Imam Bukhari. Kalau dalam riwayat Muslim, wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar marratain wa thalathan. Jadi sampai 2 kali atau 3 kali Nabi ulang-ulang. Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Itu kalau dalam riwayat Muslim. Kalau Bukhari hanya satu saja. Ya, begitu tegasnya Nabi SAW, begitu perhatian Nabi SAW terhadap sahabat, ya, terhadap sahabat dalam perkara syariat ini. Ya. Maksudnya apa? Igsiluha. Ini harus dicuci, harus digosok, gitu. Harus digosok, enggak diusap saja. Fal insanu yaghsilu rijlahu ma'al akibi kama yaghsilu yadahu ma'al al-marfiqi. Maka manusia kalau dia mau berwudu, maka dia kakinya harus dicuci berbarengan dengan tumitnya. Jadi tumit sama mata kakinya itu berbarengan. Ya, berbarengan sebagaimana dia mencuci tangannya sampai kepada siku-siku. Ya, wallahu yaqulu fi arjul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang arjul, war arjulakum ila ka'bain. Wal ka'b maksulun ma'al aqibi. Ya, ka'ab itu mata kaki itu dicuci disertai dengan dengan tumit. Wa huwa mu'akhkharul qadam. Ini yang bagian terakhir dari kaki kita. Nah, ini dia, tumit. Baik. Ini dalil yang ketiga tentang syariat berwudu. Kemudian dalil yang keempat. Yang keempat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma' thumma liyantanshir wa man istajamar." Kemudian falyutir. Apabila kalian hendak berwudu, maka falyaj'al fi anfihi ma'. Hendaknya dia anfihi ma'. Fi anfihi ma'. Bahasa kitanya apa? Kumur. Ya, tamat mat tadi. Kemudian liyastansir. Kemudian dia memasukkan air ke dalam hidung. Dalam riwayat lain falyastanshik, dikeluarkan, istinsyak, dikeluarkannya. Dan yang lebih afdal lagi ketika lebih sempurna lagi ketika istinsyar istinsar itu sampai ke pangkal hidungnya. Hirup air itu lebih afdal.
Makanya ketika bulan Ramadan itu kumur-kumur istinsak tinggalkan karena sampai masuk ke dalam rongga. Terasa dingin di sini, masuk ke dalam rongga. Nah, iya. Jadi lebih afdal sampai sini. Enggak dikit-dikit itu aja. Takut sakit itu ya. Memang itu yang afdalnya gitu. Iya. Ini namanya kan istansir, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau di sini belum masuk namanya. Keluar lagi. Ya, makanya ada keluar istinsak, dikeluarkan di mulut. Nah, itu lebih afdal. Wa man istajmar falyutir. Kalau dia menggunakan istinja, maksudnya di sini istinja dengan batu, maka hendaknya batu itu jumlahnya ganjil, yutir. Ya, batu di sini ada yang bermakna hissi, ada yang bermakna maknawi. Ya. Kalau hissi benar batu, benar-benar batu. Maknawi bisa dengan tisu. Ya, tisu. Tisu ini sifatnya syarat-syaratnya ada. Sebagaimana penjelasan yang berlalu, ya, dia terpenuhi syaratnya. Masih ingat penjelasan yang lalu? Batunya dia bukan sesuatu benda yang mulia. Dia harus sifatnya kering. Bisa mengangkat hajis, bisa menghilangkan ain najisnya. Kalau tisu basah belum bisa. Kalau daun bisa nggak menghilangkan najis? Daun rambutan misalnya, bisa menghilangkan ain najisnya? Dia sesuatu benda yang mulia atau tidak? Dia kering atau tidak? Jadi dia kering, ya, menghilangkan najis, bukan sesuatu yang mulia. Ya, kalau terpenuhi syarat batunya itu. Baik. Wa iza istayqadha ahadukum minan naumi, apabila kalian bangun dari tidur, ya, maka falyaghsil yadai, cucilah tangannya qabla ayyudkhilahuma, sebelum dia memasuki ke dalam kedua tangannya itu ke dalam fi'ina, ke dalam bejana. Jadi salasan. Jadi cuci dulu, bangun tidur nih, cuci dulu tangannya 3 kali sebelum masuk ke dalam bejana. Alasannya kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Aina batat yaduhu. Karena kalau dia tidur malam, ya, atau tidur siang, tapi pada umumnya mereka menggunakan hadis ini bisa berlaku untuk tidur malam, bisa berlaku untuk tidur siang. Ya. Karena dia tidak tahu tangannya bermalam di mana. Ya, tangannya bermalam di mana. Ya, kita kalau di pondok dulu kena tidur satu kamar atau banyak orang, ya, pagi-pagi, kok baju saya kok kebuka? Siapa yang buka? Ya, nggak tahu dia, padahal dia sendiri yang buka. Nah, nggak tahu kalau kita tidur malam, tidur itu tangan kita kemana gitu kan? Iya, kadang ke tempat-tempat yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian wa fi lafzil Muslim falayastansik. Ya. Hendaknya mereka istinsyak bimin kharaihi minal ma'. Istinsyak dengan min kharaihi min ma'. Ini dari air, istinsyak, ya, sampai sempurna dengan air. Dalam riwayat lain, man yatawadda'a, siapa yang berwudu, maka falyastansik. Hendaknya mereka, ya, falyastansik. Masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Taib hadis ini, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, ya, seseorang wajib berwudu, ya, yajibu al-mutawaddi'i, orang yang berwudu wajib untuk istansyaqa al-ma'. Wajibnya dia istinsyak dengan air. Kemudian setelah itu dia keluarkan. Ya, ini dalam rangka lima fihi minan nadhafah. Ini dalam rangka kebersihan. Kemudian wan nasyad wa ikhrajul adza, menghilangkan kotoran-kotoran dari dalam hidung. Fal wajibu marratun wahidatun, yang wajib 1 kali saja. Itu yang wajib. Fa idza karara salasan huwa afdal.
Ya, kalau dia menggenapkannya, mengulang-ulanginya sampai 3 kali, maka bagus. Maka lebih afdal. Ya. Ma'ada ra'sa, kecuali kepala. Ya, kecuali kepala. Ya, kepala begini, sik, 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 begitu. Atau begini. Nah, ini nggak ada seperti itu. Iya. Ini sebagian saja itu wajib, yang rukunnya atau yang sunnahnya ya 1 kali saja, 1 kali balik seterusnya. Fa innahu yamsahu ra'sahu marratan. Kalau kepala itu hanya 1 kali saja. Ya, ma'a uzunai, disertai dengan kupingnya atau telinganya. Hadza huwal afdal. Ini afdal. Wala yukarriru, dan tidak diulang-ulang. Wa qad tawadda'a an-nabiy sallallahu marratan. Dan terkadang Nabi SAW wudu itu sekali-sekali saja. Ya, tangan sekali, kiri, kanan, kiri sekali. Ini terkadang Nabi yang melakukan begitu. Wa tawadda'a marratan. Terkadang 2 kali. Wa tawadda'a salasan. Dan juga 3 kali. Wal wajibu fil wudu'i marratun. Yang wajib 1 kali. Kalau 2 boleh. Kalau 3 afdal. Karena Nabi pernah melakukannya. Afan, kalau 2 bukan boleh. Kalau 2 afdal, kalau 3 sempurna. Iya. Ini Syekh mengatakan kalau 2 afdal, kalau 3 kali sempurna. Ada lagi kalimat, Masya Allah ya. Iya. 4. Allah. Ya. Kalau boleh 1. Ini bukan boleh. Wajib 1. Iya. Afdal 2 kali. 3 sempurna. Keluar dari keutamaan. Masya Allah. Demikian pula yajibu istinja'u bil ma'i li kulli khariji minas sabilain. Demikian pula kalau mau istinja, ya, ini bersuci dengan air, itu tatkala kalau keluar kotoran, maksudnya keluar kotoran dari 2 jalur. Seperti kalbauli wal ghaid, ya, buang air kecil atau buang air besar. Wa istijmaru yakumu maqama istinja bil ma'. Ya, kita menggunakan batu itu mengganti kedudukan istinja dengan air. Ya. Afdalnya, sempurnanya istinja itu dengan air. Tapi kalau enggak kita jumpai air, maka dengan batu. Ya, batu tadi maknanya 2. Bermakna hissi atau makna manawi. Nah, ini tisu, makanya dilihat di WC hotel. Disediakan tisu kan? Tisu atau air? Iya. Kalau hukum asalnya tetap dengan air. Kapan enggak ada air, menggunakan istijmar. Ya. Wa yakunu bil hajarah. Hendaknya dia istinja itu dengan hajar. Au ma yakumu maqama, atau hal-hal yang bisa menghilangkan najis tersebut. Wala budda fihi min salasatil ahjar taharatin fa aksar. Jadi batunya itu disyaratkan harus 3 batu yang suci atau lebih. Ya. Lama sabata min hadisi Salman Al-Farisi, ya, sebagaimana telah sabit dari hadis Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, nahana SAW an nastakbila kiblata lil ghaid. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita SAW melarang kalau mau BAB itu enggak boleh menghadap ke kiblat. Atau mau berkencing enggak boleh menghadap ke kiblat. Baik yang ada bangunannya ataupun enggak ada bangunannya. Namun di sini ya, para ulama khilaf pendapat. Ala kulli hal, ya, saya lebih condong pendapat mengatakan ya, untuk keluar dari khilaf jangan menghadap ke kiblat. Nah, austanji bil yamin, atau istinja dengan tangan kanan. Ya, ini dilarang Nabi SAW. Nabi SAW melarang buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat. Di sini enggak dibedakan antara ada bangunan atau tidak ada bangunan. Memang zaman Nabi enggak ada bangunan. Ada kan? Kalau harus tidak boleh
kencing menghadap kiblat di dalam ruangan, mesti Nabi SAW sudah jelaskan. Iya, sudah merinci kalau di bangunan tidak boleh, kalau di luar bangunan boleh, enggak. Karena karena Nabi SAW menunjukkan zaman beliau itu ada bangunan, maka sifatnya umum. Baik ada bangunan atau tidak ada bangunan, tetap enggak boleh menghadap kiblat. Nah, ya sama aja. Sama aja menghadap ke kiblat. Au nastanji bil aqalla min salasati ahjar. Demikian pula Nabi SAW melarang kita istinja ya dengan batu kurang dari 3. Au stanji bi raji'in au bi 'izmin. Atau juga Nabi SAW melarang kita istinja dengan kotoran atau istinja dengan tulang. Ya, hadis ini riwayat Muslim. Nah. Jadi kesimpulannya hadis yang keempat ya menjelaskan tentang kalau kita anjuran untuk bersuci, bangun dari tidur, jangan masuk dulu tangan kita ke dalam bejana. Tapi boleh, ya kata boleh Syekh, maka tidak masalah, tidak berdosa kalau dia ciduk. Nanti ada dalilnya, nanti insyaallah akan ada penjelasan. Ya. Kata saya lebih lanjut, wa fil hadisi dalalatun aidan ala wujubil ghusli yadain iza istaiqadha minan naumi salasan marrat. Nah, juga hadis ini menunjukkan wajibnya mencuci kedua tangan ketika bangun dari tidur 3 kali. Lianna Rasulullah SAW amara bihadza. Karena Nabi SAW memerintahkan kita seperti ini. Wa nahana an idkhalihima fil ina'i illa ba'da ghusliha salasan. Dan Nabi SAW melarang kita memasukkan tangan ke dalam bejana ya setelah melarang kita memasukkan tangan ke dalam bejana melainkan setelah mencucinya 3 kali. Cuci dulu tangan, baru masukkan ke dalam bejana, ciduk. Kita pakai ember kan, pakai gayung. Ciduk dengan gayung itu syaratnya cuci tangan dulu 3 kali. Jangan bangun tidur langsung ciduk situ, cuci dalam situ, enggak. Kita cuci dulu baru ciduk dengan tangan. Kemudian di sini saya mengomentari waqtalaful ulama'u hal yulhaqu naumun nahari bidzalik. Ya, ulama silang pendapat masalah ini. Ya. Apakah itu dimulhaqkan ya atau berlaku kepada tidur siang? Tidur siang nih jam 2 atau jam 1 tidur. Ya, bangun dari tidur apakah berlaku hadis ini? Am hadza khasun bi naumil lail? Maka kata Syekh fal aqrab wallahu alam ayya ummu. Ya, Syekh bin Baz lebih condong pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Kata beliau wallahu alam, Allah yang paling tahu bahwasanya ini sifatnya umum. Baik tidur siang maupun tidur malam, kalau bangun dari tidurnya tetap cuci tangan 3 kali sebelum masuk ke dalam bejana. Alasannya karena di sini hadisnya menggunakan kalimat aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu tangannya bermalam di mana atau nginap di mana. Ya, nasun aglabi, nas di sini adalah sifatnya umum. Li'anal ghaliba anna nawa fil lail, karena pada umumnya kita tidur itu pada malam hari. Wa illa, maka kalau tidak, fal hukmu ya'ummul jami'. Maka hukumnya ini mencakup keseluruhan. Ya, baik. Jadi faedahnya apa? Hadis ini, Ivan. 1. Benar-benar diperhatikan gitu loh tidur, jangan asal-asalan lah. Adabnya bagaimana? Ya, jadi kita bangun dari tidur. Cuci tangan dulu, baru masukkan ke dalam bejana. Abu Saturo, apa faedahnya? Ya lebih istinja harus dengan air. Ya, awalnya hukum asalnya dengan air. Dengan air, boleh dengan batu. Batu ada 2. Ada 2, bisa tisu ya. Ya, tisu yang syarat-syaratnya apa tadi? Tisunya sifatnya kering. Bisa menghilangkan najisnya tuh, kotorannya. Kemudian dia bukan suatu yang mulia. Tidak boleh dengan tulang.
lubang dan kotoran. Iya. Baik. Mencucinya dengan ini. Ini yang mulia atau tidak? Iya ini. Nah, Iya, Kitabul Ilm. mulia. Mulia? Mulia. Dalam kitab Allah. Enggak boleh ya. Enggak boleh dengan kitabul ilmi, buku catatan kita belajar, itu enggak boleh. Catatannya tidak mulia. Ya, karena ya catatannya dia ya harus bukan tidak mulia. Ini adalah sesuatu yang mulia, enggak boleh digunakan untuk istinja. Makanan Ustaz. Makanan ya ini sesuatu yang mulia, tapi dia syarat berikutnya enggak terpenuhi. Dia harus terpenuhi semuanya. Harus terpenuhi semuanya. Satu di antaranya enggak terpenuhi, ya enggak bisa membersihkan najis. Gorengan misalnya. Gorengan tidak bisa kan? Dia nggak bisa. Minyakan. Iya. Ini misalnya kejadian orang safar banyak gini. Safar nggak ketemu WC, ya kan? Akhirnya mereka kebelet itu kan, kebelet. Air nggak ada. Mana? Daun dipakai. Daun-daun. Nah, ini memenuhi syarat. Kalau yang lebarannya yang belum kering tuh enggak. Iya, enggak. Tisu basah biasanya kan anak bayi biasanya. Anak bayi, wah enaknya emak-emaknya pakai tisu basah aja. Ah ini keliru, enggak ngilangkan najis itu karena dia enggak kering dia. Iya. Air sekalian. Iya banyak kan tuh pakai tisu basah kan. Iya. Iya masalahnya kan safar kan kita enggak sedia terus air kan. Iya, safar kan enggak tahu. Kalau pakai tisu basah tadi anak tuh masih najis. Iya najis. Enggak. Oh, Setelah itu kita gendong dalam keadaan bersih kalau ininya kelihatannya tapi Iya. masih najis. bagusnya mau dicuci. Bisa, sudah jam berapa? Evan? Kurang 9 Kurang dikit. Kurang dikit ya. Ya, hadis 6 sekarang. Ya, gantian kita baca. Kayak Evan baca hadisnya. Hadis ke-6 Ustaz. Ya, hadis ke-6. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu Iya. fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Baik. Nah, di sini Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila syariba kalbu, apabila anjing minum. Apabila anjing minum. Minumnya di ina, di bejana. Minumnya di bejana atau di ember. Ya, atau di tempat nampan kita makan atau di piring kita makan misalnya. Maka falyaghsil sab'an. Cara mensucikannya ini harus 7 kali dicuci. Harus 7 kali dicuci. Lanjut. Wali muslimin ulahunna biturab. Baik. Salah satu di antaranya dari 7 cuci itu adalah dengan turab, dengan tanah. Ya. Boleh di awalnya atau di akhirnya atau pertengahannya. 7 kali cuci itu boleh di cucian pertama, boleh di cucian pertengahan, boleh di cucian terakhir. Kalau bencana diinjilat anjing. Baik. Coba lanjutkan. Hadis yang ke-7 di situ. Walahu fi hadithi Abdullah bin Mughaffal Iya. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha al-kalbu fa fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu thaminah turabi. Baik. Di sini Nabi sallallahu mengatakan apabila walagha qalbu, anjing menjilat bejana kita, maka cuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Cuci sebanyak 7 kali. Fa'afiruhu, ya, untuk ya menghilangkan nodanya atau membersihkan semuanya, maka tambah 1 kali lagi. Samin 8. Samin yang 8 ini ia dengan tanah. Artinya yang ke-8-nya tanah.
Air 7 kali. Air 7 kali. Ya. Tanah kering. Tanah. Iya, tanah kalau yang afdalnya itu tanah itu dicampur dengan air. Ya, afdalnya dicampur dengan air. Jadi yang ke-8 dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim juga ya. Tapi kalau dalam riwayat pertama tadi 7 kali saja. Ya. Kemudian dilengkapi lagi dari 7 sucian itu selangi dengan 1 kali dengan tanah. Boleh 7, boleh 8. Ini sebagai penyempurna fa'afiruhu ya. Nah, kemudian kita baca keterangan Syekh di sini ya. Wa fi hadisain dalalatun ala wujubil ghusli ina min wulughil kalbi 7 marratin. Jadi 2 hadis di atas sebagai bukti akan wajibnya mencuci bejana kalau dijilat anjing sebanyak 7 kali. Hadzal wajib, ini wajib. Wa hadza min khasa'is al-kullab. Ini ya dikhususkan hanya pada anjing saja. Dikhususkan pada anjing saja. Wala yuqasu 'alaiha ghairuha, enggak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Ya, pada babi enggak boleh ya. Kalau babi menjilat ya. Anjing kan sesuatu yang haram. Kalau dijilatnya kucing, lihat anjing babi atau dilihat oleh tikus ya kan. Enggak bisa dikiaskan yang lain. Iya. Id warada an-nasu fi kalbi wahdah, karena dalam nas jelas ya yang disebutkan adalah anjing saja. Memang dalam zaman Nabi enggak ada babi. Ada babi. Nabi SAW tahu akan babi. Nabi SAW tahu akan hal-hal binatang yang haram. Ya, makanya karena Nabi tahu, maka hanya dikhususkan anjing saja. Ya, maka tidak berlaku pada yang lainnya. Fala yajibul ghuslu ina min wulughi al-khinzir, kata beliau. Kalau babi menjelat bejana kita maka enggak perlu untuk mencuci 7 kali. Kalau zi'bi ini serigala. Ya, serigala. Au asad dijilat oleh singa atau jilat harimau. Atau himar keledai atau bighal. Ya, ini sejenis keledai juga. Maka nggak bisa dikiaskan dengan binatang-binatang yang lain. Adapun riwayat Muslim, kata beliau di sini, tuhurul ina'i ahadikum idza walagha fihi kalbu ayaglisahu 7 marrat aw lahu nabi turab dalla ala najasatihi. Ini menunjukkan jilatan anjing tersebut adalah najis. Dan jilatannya tersebut wa anna najasatahu mughalladah. Ini masuk najis yang berat. Ya, kalau kita kecil dulu kan disebutkan macam-macam najis. Ada yang najisnya sifatnya mutawassithah, ada yang sifatnya mughalladah, ada yang sifatnya mukhaffafah. Masih ingat enggak nih? Yang di MDA. Di TPA itu kan. Ya, di sini saya tidak menjelaskan macam-macam najis. Ya, beliau hanya menyebutkan jilatan anjing ini termasuk najis yang berat. Ya. Makanya la budda fihi minas sab'in, harus 7 kali. Ya, kalau kencing bayi enggak termasuk najis berat. Ya. Wala budda min turab fi idahunna, maka wajib dengan debu atau dengan tanah pada salah satunya. Wal afdalu an takuna al ula. Jadi yang lebih afdal, kata beliau, kalau mau mencucinya itu debu pertama. Ya. Yang paling afdal pertama. Ini yang lebih afdalnya. Kenapa? Liqaulihi sallallahu aulahunna biturab. Ya. Yang paling pertama darinya adalah dengan debu atau dengan tanah. Hatta yakuna ma ba'daha minal miyah, sampai setelah kita cuci dari debu tersebut, bejana yang kita cucinya menjadi bersih, bersih dari minat turab, dari debu,
dari tanah, atau bersih dari jilatan anjing secara keseluruhan. Iya, itu kenapa alasan lebih afdal yang pertama, karena bisa membersihkan bejananya, bisa juga membersihkan debu. Kalau diakhirkan, kan boleh ya? Awal, tengah, di akhir. Kalau di akhir kan gimana cara nyucikan lagi? Masih ada bekas tanah. Makanya lebih afdal hendaknya di awal. Baik. Adapun hadis dari Abdullah bin Mughaffal, wa afirhu thaminah biturab, kata beliau, ya litakun ihda ghusalatin fiha turab. Ini maksudnya latakun, hendaknya salah satu cuciannya itu ada menggunakan debu. Ya, wa dhanna ba'dul ulama menyangka anna murada samani ghuslan, bahwasanya mencuci itu 8 kali. Walaisal amru kadzalik, padahal perintahnya bukan seperti itu. Wa inna muradu an samina binisbati fi ila kauniha minat turab. Hanya saja yang dimaksudkan 8 kali ini disandarkan kepada debu, ya. Jadi yang terakhir itu debu. Makanya jadinya adalah 8. Dia tetap 7 karena disandarkan kepada debu yang terakhir, maka jadinya adalah 8, itu maksudnya. Jadi tetap dia terhitung saminatun, ya. Tetap dihitung 8. Jadi pertama, paham ya? Bejana. Ada jilatan anjing, kita gosok dengan debu dulu. Ya, debu. Sudah selesai, baru tinggal siram 7 kali. Tetap kita pakai hadis yang pertama tadi, 7 kali. 7 kali cucian. Kita gabungkan dengan hadis yang kedua sampai 8 kali. Tapi yang ke-8 itu dengan tanah, tapi tanahnya dari awal kita cuci, diawalkan. Hitungannya tetap 8. Yang nyucinya tuh 7. Jadi masuk hadis kedua hadis yang kita amalkan, kedua hadis tersebut. Itu caranya. Tanah tadi tanah campur air. Cara tempur air. Ya. Diawalkan. Ya, kita gosok-gosok. Begitupun kalau menjilat tangan begitu juga, Ustaz. Oh iya. Iya. Tangan kita Jilat tangan ya dibersihkan. Nah. tanah campur air. Nah, Itu bisa dikiaskan ke tangan juga, bukan bejana aja. bukan bencana saja. Kan apa yang dijilat anjing, khususnya di sini ya, kenapa Nabi SAW, ya, wallahu alam, di sini Nabi SAW melarang seseorang itu merawat anjing, kecuali anjing untuk pemburu, untuk anjing penjaga ladang. Ya, maka riskan kalau anjing pemburu dan anjing penjaga ladang, ya, kalau tatkala dikasih makan, pasti dia jilat bejananya. Bagaimana cara menyucikannya? Ya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, gitu. Di dusun banyak anjing. Tapi dikhususkan Belum tempatnya. tentu paham Baik. masalah ini. Nah, sekarang kita penjelasan sih di sini. Zaman Nabi SAW kan nggak ada sabun ya, nggak ada sabun. Iya. Iza lam yatayassir. Ya, apabila tidak kita jumpai atau sulit kita menjumpai turab, menjumpai debu. Ya. Fama yaqumu maqamahu yakfi min ashnan. Ya. Maka untuk sebagai penggantinya, ya, cukup bagi kita dengan ya ashnan. Ashnan itu dengan pohon-pohon, maksudnya dengan daun-daun di situ, dengan dedaunan. Atau dengan sabun, atau dengan sabun, ya, atau sidir. Sidir itu bidara, daun bidara. Au nahwi dzalika, atau yang semisal dengannya. Amma idza tayassarat turab, adapun kalau kita mudah mencari turab, mencari tanah, maka fayam bagi istimaluhu, tetap menggunakan tanah.
Lianna Rasulullah SAW nassa alaih, karena Nabi SAW ya dalilnya begitu. Ya. Karena Nabi SAW memerintahkan begitu. Wallahu alam bissawab. Nah, sudah cukup sampai sini saja 7 dalil. Insyaallah berikutnya hadis yang ke-8 insyaallah. Kita tandai sampai di sini dulu. Ke-8. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.